Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pewarisan sifat. Sebelum kita belajar tentang pewarisan sifat, kita harus mengenal istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, parental atau P. Yang kedua, simbol persilangan. Ketiga, gamet. 4, genotip. 5, filial. 6, fenotip. 7, persilangan monohibrid, dan 8, persilangan dihibrid. Mari kita bahas satu persatu istilah-istilah dalam pewarisan sifat sebagai berikut. Parental dan simbol persilangan. Parental artinya adalah induk, baik induk jantan maupun induk betina. Sebagai contoh, tanaman Mirabilis jalapa berbunga merah disilangkan dengan berbunga putih. Bunga merah dan bunga putih dianggap sebagai induk atau parental. Genotip, fenotip, gamet, dan filial. Genotip adalah kode genetik untuk menyebutkan kombinasi sel kelamin pada individu. Gamet adalah jenis kelamin atau sel kelamin. Filial berarti adalah keturunan atau anakan. Kita lihat contoh dari persilangan di bawah ini. Dalam sebuah persilangan diketahui parental atau induknya adalah individu berwarna merah dan individu berwarna putih. Sifat yang muncul atau karakter yang muncul disebut dengan fenotip. Merah memiliki genotip M besar, putih memiliki genotip M kecil. Gamet pada merah memiliki satu macam gamet yaitu M besar, dan putih memiliki satu macam sel gamet yaitu M kecil. Filial atau keturunan adalah gabungan dari dua gamet dari individu jantan dan individu betina. Dalam hal ini, filial merupakan kombinasi M besar dan M kecil, sedangkan sifat yang muncul yaitu warna merah muda disebut dengan fenotip. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya melibatkan satu sifat. Sebagai contoh, persilangan antara tanaman Mirabilis berbunga merah dengan berbunga putih. Persilangan antara tanaman kapri berbatang pendek dengan tanaman kapri berbatang tinggi. Di sini masing-masing hanya melibatkan satu sifat, yaitu warna untuk contoh nomor 1. Contoh nomor 2 hanya melibatkan ukuran, yaitu tinggi dan pendek. Maka persilangan ini disebut dengan persilangan monohibrid. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid yaitu persilangan yang melibatkan dua sifat. Sebagai contoh, 1. Tanaman kapri berbiji bulat berbatang panjang disilangkan dengan kapri berbiji keriput berbatang pendek. Di sini melibatkan dua sifat, yaitu bentuk dan ukuran. Bentuk contohnya bulat dan keriput, ukuran panjang dan pendek. Contoh yang kedua, persilangan antara tanaman mangga berbuah manis berukuran kecil dengan mangga berbuah masam ukuran besar. Di sini juga melibatkan dua sifat, yaitu rasa dan ukuran. Persilangan monohibrid dibagi menjadi dua. Mari kita membahas lebih lanjut tentang persilangan monohibrid. Ada dua macam persilangan monohibrid. Yang pertama yaitu monohibrid dominan resesif.
berasal dari kata dominan yang artinya sifat yang menutupi dan resesif yang artinya sifat yang ditutupi. Jenis persilangan monohibrid yang kedua yaitu monohibrid intermediate. Mari kita saksikan contoh persilangan monohibrid yang bersifat dominan resesif. Sebagai contoh, tanaman Pisum sativum berbunga ungu yang memiliki genotip U besar disilangkan dengan tanaman berbunga putih U kecil. Sifat dominan biasanya disimbolkan dengan huruf besar dan sifat resesif atau alelnya disimbolkan dengan huruf kecil. Mari kita lihat persilangannya. P1, ungu disilangkan dengan putih. Ungu memiliki genotip U besar, putih memiliki genotip U kecil. Ungu memiliki satu macam gamet yaitu U besar, putih memiliki satu macam gamet yaitu U kecil. Dihasilkan keturunan pertama yaitu U besar U kecil yang menunjukkan genotip berwarna ungu. Mengapa berwarna ungu? Karena di sini sifat dominan akan menutupi sifat resesif. Kemunculan sifat dominan akan menghilangkan sifat resesifnya atau akan menutupi sifat resesifnya. Bila mana F1 kita silangkan sesama dengan F1 atau kita sebut sebagai P2, maka persilangannya menjadi seperti ini. Dihasilkan keturunan yang kedua yaitu U besar ungu, U besar U kecil, ungu, U besar U kecil, ungu, U kecil putih. Diperoleh rasio fenotip F2 atau keturunan yang kedua yaitu ungu berbanding putih 3:1 atau prosentasenya 75%, 25%. Berikutnya, mari kita lihat persilangan monohibrid yang bersifat intermediate. Dari contoh berikut. Tanaman Mirabilis jalapa berbunga merah, M besar, disilangkan dengan tanaman berbunga putih, M kecil. Jika keturunan F1 menghasilkan 100% tanaman berbunga merah muda, tentukan persilangan dan bagaimana prosentase F2-nya. Dari soal ini dapat kita perhatikan individu berwarna merah disilangkan dengan individu berwarna putih, menghasilkan keturunan F1 yaitu warna merah muda. Mengapa menghasilkan warna merah muda? Karena persilangan ini bersifat intermediate. Bila mana F1 disilangkan dengan sesama F1, maka akan dihasilkan F2 sebagai berikut. Kesimpulan, dihasilkan rasio fenotip F2, yaitu merah, berbanding merah muda, berbanding putih, 1:2:1 atau prosentasenya 25%, 50%, dan 25%. Persilangan dihibrid. Langsung saja kita ambil contoh pada proses persilangan dihibrid sebagai berikut. Contoh, tanaman ercis atau kapri berbatang tinggi berbunga ungu, T besar, U besar, disilangkan dengan tanaman ercis berbatang pendek berbunga putih. T kecil, U kecil. Jika tinggi dominan terhadap pendek,
dan ungu dominan terhadap putih, maka tentukan F1 dan F2. Mari kita lihat persilangan pada P1. Tinggi ungu disilangkan dengan pendek putih. Dihasilkan 100% tanaman berbunga atau tanaman tinggi ungu. Bila mana sesama F1 kita kawinkan atau kita silangkan, disebut dengan P2, maka akan dihasilkan gamet sebagai berikut. T besar, U besar, T besar, U kecil, T kecil, U besar, dan T kecil, U kecil. Ada 4 gamet yang dihasilkan. Untuk mempermudah melihat hasil persilangannya, kita bisa menggunakan diagram papan catur atau menggunakan tabel seperti yang Anda lihat pada gambar berikut. Anggap saja bagian atas adalah gamet dari individu jantan, sedangkan bagian bawah adalah gamet dari individu betina. Mari kita lihat satu persatu kombinasi dari fenotip dan genotip yang muncul. Kita mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau kita rekap atau kita kumpulkan, kita ambil kesimpulan ada 4 fenotip yang muncul dari persilangan tersebut, yaitu tinggi ungu yang muncul pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Jumlahnya adalah 9. Kemudian warna tinggi putih muncul pada kolom nomor 6, 8, dan 14. Jumlahnya 3. Sifat pendek ungu muncul pada kolom nomor 11, 12, dan 15 berjumlah 3. Dan pendek putih hanya muncul pada kolom nomor 16, yaitu hanya berjumlah 1. Dari sini dapat disimpulkan bahwa rasio fenotip pada persilangan dihibrid adalah 9 berbanding 3 banding 3 banding 1. Demikian untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.